Hai, selamat berjumpa kembali di channel ini. Dunia otomotif saat ini sedang bersaing secara sehat. Banyak perusahaan otomotif yang awalnya tidak menerbitkan Matic, saat ini malah berlomba-lomba untuk membuat motor Matic. Untuk pasar otomotif di Indonesia, khususnya sepeda motor saat ini, tengah didominasi oleh skuter Matic yang disebut skutik. Kenapa harus skutik yang ramai di pasaran? Ya, karena motor yang satu ini sangat enak untuk para pengendaranya, khususnya bagi kaum wanita. Desain yang digunakan motor Matic sangat cocok bagi kalian, para wanita, apalagi yang berpenampilan feminin. Ramai diperbincangkan, pesaing NMAX dan PCX, motor Matic apa saja sih yang saat ini gemparkan dunia otomotif? Yuk kita bahas. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya ya. Number 1. Kawasaki J125 MY19 pesaing NMAX. Tren saat ini membuat berbagai merek merilis skutik di Indonesia. Perusahaan otomotif yang telah menciptakan motor skutik yaitu seperti Honda, Yamaha, Suzuki, bahkan juga BMW Motor Road. Tapi hanya satu perusahaan Jepang yang sampai saat ini belum menciptakan hasil karyanya di bidang motor Matic. Ayo tebak. Bagi kalian pecinta otomotif pastinya sudah tahu kan pabrik apa yang belum punya andalan motor Matic saat ini? Ya, betul sekali, yaitu pabrik Kawasaki. Sepeda motor juga terdiri dari berbagai jenis, antaranya motor sport, bebek, Matic, dan juga motor naked bike. Penggemarnya juga macam-macam, sesuai dengan selera yang diinginkan oleh kalian semua. Motor Matic disebut-sebut sebagai motor sejuta umat. Motor ini sangat diagung-agungkan mulai dari tahun 2018 silam. Eits, jangan ketinggalan informasi ya guys. Saat ini dunia otomotif sedang digemparkan oleh skutik gembot yang telah dibuat oleh pabrik Kawasaki. Mungkin karena saat ini dunia pasaran otomotif digandrungi Matic yang sedang naik daun, maka hal ini juga menjadi salah satu pendorong bagi Kawasaki untuk menerbitkannya juga. Skutik apa sih yang dibuat oleh Kawasaki? Penasaran kan? Ya, Kawasaki Heavy Industries (KHI) sebagai indukan PT KMI juga menjual skutik ternama Kawasaki J125 dan Kawasaki J300. Kedua motor ini masih belum masuk dalam pasaran otomotif Indonesia, tapi hanya beredar untuk pasar otomotif Eropa. Seperti yang kalian ketahui bahwa Kawasaki J125 ini sudah diluncurkan pada tahun 2015 silam. Namun hingga saat ini Indonesia masih belum tertarik untuk memboyong motor skutik gembot yang satu ini. Tapi bukan hal yang mustahil jika suatu saat nanti motor ini akan melintasi aspal area Indonesia ya guys. Tinggal menunggu waktunya saja. Apalagi, usut demi usut, pabrik Kawasaki selalu menerbitkan dan meluncurkan motor dengan spesifikasi yang unggulan. Number 2. Desain Kawasaki J125. Seperti namanya, Kawasaki J125 mengusung mesin 1 silinder 125 dan berhadapan dengan Yamaha NMAX 125 dan Honda PCX 125. Secara kasat mata, Kawasaki J125 sangat mirip dan terlihat kembar dengan Kawasaki J300. Mulai dari desainnya dan spesifikasinya juga hampir mirip ya. Dari desain grafis, Kawasaki terinspirasi dari ikan hiu. Hal ini bisa dilihat dari tampilan lampu depan yang menyipit layaknya moncong ikan hiu. Hal ini mempengaruhi tampilan sangar dan elegan dari skutik yang satu ini. Desain istimewa yang dimiliki oleh skutik J125 ini adalah posisi stang yang lebih tinggi dari jok, hingga membuat para pengendara bisa duduk tegak dan tidak merasakan kaku di bagian pinggangnya. Dimensi yang dimiliki J125 yaitu panjang 2235 mm, lebar 775 mm, dan tinggi 1260 mm. Sedangkan tinggi jok motornya yakni sekitar 775 mm, ground clearance 145 mm, dan wheelbase 1555 mm. Jika dipikir secara logika, desainnya dimiliki skutik ini sangat elegan ya.
Tidak kalah dengan desain skutik gembot yang sudah beredar di Indonesia. Sudah ada di bayangan kita kan guys, bagaimana elegannya motor yang mau beredar ini. Number 3. Mesin Kawasaki J125. Kawasaki J125 adalah varian kecil dari Kawasaki J. Kakaknya adalah Kawasaki J300. Meskipun memiliki tampilan dan desain yang sama, namun untuk dapur pacu motor ini sangatlah berbeda. Untuk Kawasaki J125 ini menggunakan silinder 125cc, sedangkan Kawasaki J300 menggunakan silinder 300cc. Tenaga yang bisa dipergunakan oleh Kawasaki J125 yaitu tenaga maksimum sebesar 13,81 HP pada 9000 rpm. Dengan torsi puncak yang berhasil dicapai sebesar 11,50 Nm pada 7000 rpm. Bahan bakar yang digunakan skutik gembot ini yakni bahan bakar injection, hingga menjadikan motor ini sangat irit bahan bakarnya. Penasaran dengan harga pasaran skutik gembot ini kan guys? Apakah sama dengan skutik lainnya yang sudah menjelajahi dunia pasaran otomotif Indonesia? Number 4. Rangka Kawasaki J125. Dilihat dari ukurannya yang gede, ternyata motor matic bouncer ini hanya memiliki bobot 180 kg. Lalu transmisi dilengkapi dengan teknologi CVT. Dengan melihat hal ini, tentu menjadikan tarikan gas skutik ini terasa responsif. Sahabat otomotif tidak usah ragu dan panik lagi jika ingin melakukan perjalanan jauh, misal bagi kalian yang ingin pulang kampung atau touring ya guys. Karena skutik gembot ini sudah didukung oleh sistem pendingin mesin yakni liquid cooling. Alhasil suhu mesin akan selalu terjaga pada kondisi yang sebagaimana mestinya. Untuk jok atau tempat duduk yang dimiliki J125 sudah dibekali diri dengan suspensi teleskopik. Hal ini mempengaruhi kestabilan motor ketika di perjalanan. Belum lagi, ban gembot berukuran 120/80/14 di sisi depan dan di belakang, berupa ban 150/70/13 menambah tingkat kenyamanan bagi pengendara. Di balik harga yang ajukan oleh skutik gembot ini, terdapat teknologi canggih yang membuat kalian tidak perlu khawatir jika berada di jalanan. Sistem teknologi ABS sudah terpasang dalam motor ini. Kegunaan ABS sendiri yaitu untuk pengereman mendadak jika terjadinya hambatan di jalan, hingga roda tidak akan terkunci jika dilakukan pengereman. Dengan pengereman mendadak, otomatis motor akan kehilangan kendali. Tapi kalian tidak usah bingung atau pusing karena sudah ada ABS pada gembot yang satu ini. Jalan licin, tanjakan, dan jalan rusak sudah tidak menjadi kendala bagi pengendara skutik J125. Number 5. Fitur Kawasaki J125. Fitur unggulan yang dimiliki skutik ini yaitu rem ABS, lampu otomatis jika pengguna membuka jok, tak luput juga sistem keamanan adanya starter security jika kalian mencabut kontak hingga katup kontak akan menutup secara otomatis. Nah guys, di sini juga tersedia charger loh ya. Number 6. Harga Kawasaki J125. Kalian semua pasti pembahasan ini yang ditunggu-tunggu kan? Meskipun belum rilis di Indonesia, tapi tidak salah kan jika kalian tahu terlebih dahulu harga yang dibanderol oleh skutik ini. Skutik J125 masih tergolong harga mahal, yakni sekitar 70-an juta. Wow, jangan kaget ya guys, memang mahal, tapi kalian bisa membandingkannya dengan mesin dan desain yang dimilikinya.